gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Haleluya. Mari siapkan hati setiap kita Bapak Ibu Saudara. Masuk lebih dalam lagi untuk kita mengenal Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Kami mau menikmati Engkau di tempat ini Tuhan. Berbicara lebih lagi buat saya kami. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan
Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lelah. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, Aku berlindung Tuhan. aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang. Berjalan denganmu, ku lewati semua. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Dia. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lelah. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam
kasih Tuhan atas perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah berjanji kalau tidak ada badai di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada tantangan di dalam kehidupan kita. Tapi Dia berjanji Dia akan menyertai setiap perjalanan di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita tahu bahwa kita tidak perlu lagi ketakutan. Kita tidak perlu lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dengan kasih-Nya Dia membawa kita tetap naik. Dengan kuasa-Nya Dia melindungi kita, Dia menjaga kita. Sehingga jikalau hari ini kita merasa bahwa tidak ada Tuhan, sesungguhnya itulah iblis sedang menggoda dan menguji kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kami kembali, menghibur kami, menguatkan kami. Bahkan firman Tuhan itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Sehingga setiap masalah yang kami hadapi, biarlah kami hadapi bersama dengan Tuhan dengan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami di tempat ini. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat tentang saudara sebuah pohon yang produktif, pasti yang kita nantikan adalah buahnya. Jikalau pohon itu terus tumbuh tinggi terus, daunnya semakin banyak tapi buahnya enggak muncul-muncul, berarti dia mandul, tidak berbuah. Yang kita lihat akarnya kecapean. Dia terus mencari air. Mungkin di tempat kering enggak hujan, dia terus cari sampai di bawah, sampai kiri kanan akarnya menjalar kiri kanan demi untuk memberikan air. Namun sayang airnya ini saudara diambil oleh daun-daun yang lebat, terus semakin lebat semakin tinggi. Tapi airnya tidak bisa diambil untuk menjadi buah. Demikianlah sesungguhnya kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bahwa kita ini harus berbuah. Karena Roh Kudus itu saudara dikatakan seperti api. Lidah-lidah api, Kisah Rasul pasal 2. Sebelum Pentakosta Roh Kudus turun kepada para rasul, sehingga kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu seperti api hinggap di kepala mereka. Yesus juga katakan saudara bahwa Roh Kudus itu seperti angin. Dan tidak salah juga kalau kita berkata seperti, bukan sama. Sebuah pohon, loh kenapa? Karena dia berbuah, buah roh. Saudara, apa yang ada di dalam buah itu saudara yang pasti pohon. Anggap aja saudara bahwa kita ini pohon. Saudara. Ya, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Akar ini dia kerja terus cari air untuk menghidupi kita melalui firman-Nya. Namun apa yang kita dapat? Kita terus mengembangkan daun-daun kita. Kita mengembangkan tingginya kita, tapi tidak pernah berbuah. Kita menunjukkan kita diberkati, kita orang punya karir yang hebat, kita punya jabatan, karunia-Nya begitu banyak. Saudara, akar mencari air untuk menopang kesombongan kita, saudara. Untuk menopang keambisi kita menjadi orang yang berkuasa, karir, berjasa, atau dan sebagainya. Akan terus mencari air, saudara. Demi melihat saudara karunia kita yang bertambah-tambah terus. Kerja keras sekali untuk menghidupi kita. Namun tidak ada buah yang dihasilkan. Demikianlah hari ini mari saudara kita sebagai orang percaya. Jangan mengobar-ngobarkan atau menyia-nyiakan atau membuat semuanya hanya cuman untuk kegagahan kita. Untuk popularitas kita. Supaya kita menanjak, jabatan kita boleh naik. Karunia kita semakin banyak menyembuhkan orang, ngusir setan, bernubuat, berbahasa roh, khotbah yang bagus, mengajar, namun tidak berbuah.
Firman Tuhan dengan jelas mengatakan pengajaran sesat atau yang lainnya, jangan melihat yang lainnya, tapi lihat buahnya. Seorang pengkhotbah seperti saya, seorang siapapun juga, apapun yang dikatakan selalu biasanya baik, indah. Jangan mudah percaya, lihat buahnya. Bagaimana kehidupan orang itu? Apakah sama dengan apa yang dikatakannya? Apakah sama yang dengan diajarkannya? Apakah sama, saudara, apa yang pernah dia perintahkan kepada kita? Mungkin saudara berkata, Pak, guru ngajar kita pandai. Supaya kita kaya, tapi gurunya gak pandai. Gak kaya. Saudara akan ngomong seperti itu. Itu kan guru tugasnya hanya untuk saudara seperti dia akar atau mencari menolong saudara. Seperti pupuk. Tetapi kalau rohani itu beda saudara. Beda sekali. Beda sekali. Jadi rohani itu beda. Beda dengan yang kita ngomong itu. Jadi kita harus berani saudara menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang karyanya banyak, saudara. Karunianya banyak, berkatnya banyak, semuanya banyak. Tapi buahnya tidak ada. Karena Tuhan berkata kepada bangsa Israel, bahwa mereka itu melakukan Taurat, membangun bait Allah, mereka ibadah, berpuasa, melakukan saudara tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, memberikan perpuluhan. Luar biasa. Tapi Tuhan minta buahnya. Sehingga melalui satu ilustrasi Tuhan katakan, ketika pohon itu tidak berbuah mau ditebang oleh pemiliknya, yaitu Allah. Maka Yesus berkata, jangan ditebang. Saya akan memberi pupuk lagi. Mungkin 3 tahun. Jikalau tidak berbuah, tebang. Dan itulah Yesus Kristus. Kepada bangsa Israel, bangsa yang agamawis, bangsa yang taat sepertinya agama, yang melakukan Taurat yang hebat, tetapi tidak berbuah. Jadi jangan melihat saudara, cara kita ibadah, jangan melihat berapa lamanya kita berdoa. Saudara, jangan cuma melihat berapa banyak kita punya karunia. Tapi kita harus melihat berapa banyak karakter Tuhan yang kita punyai di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Karena semua itu diberikan. Tetapi buah roh itu satu proses karya agung. Dan pekerjaan Tuhan yang supaya Tuhan bangga itu bukan karunia yang membuat dia bangga. Ketika murid-murid mengusir setan, mereka bangga. Guru, aku sudah mengusir setan demi namamu. Menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Tuhan berkata, jangan kamu bergembira. Bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Artinya karunia-karunia yang hebat itu jangan ditonjolkan, jangan dibanggakan. Apakah engkau bisa masuk ke dalam surga? Bukan karunia itu yang membuat kau masuk di surga. Tetapi buah dari karakter itulah yang membuat kita masuk dalam surga. Bukan orang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, walaupun dia punya karunia, belum tentu melakukan kehendak Bapa. Sebab itu Yesus di akhirnya, dia memenangkan peperangan yang luar biasa di Taman Getsemani. Yaitu dia sampai mengucurkan keringat seperti darah dan berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Satu proses yang luar biasa dalam gereja. Kenapa di Taman Getsemani? Getsemani artinya tempat memeras buah zaitun untuk menghasilkan minyak yang murni. Kita ini, saudara anak-anak Tuhan, perlu diperas supaya mengeluarkan minyak yang wangi, yang murni. Selama kita tidak diperas, selama kita tidak ada masuk
dalam proses bersama dengan karya Roh Kudus. Kita hanya cuma bangga, kita tidak akan mengeluarkan minyak. Mungkin seorang berkata, wah perkataan itu indah Pak. Perkataan itu menakjubkan. Perkataan itu panjang seperti nyanyian merdu. Ingat, perkataan itu Tuhan tidak dinilai dengan seperti itu. Perkataan Tuhan dinilai dengan kuasa dan kebenaran. Loh, buktinya Pak, sana juga punya kuasa. Setan punya kuasa Pak. Dan mungkin yang lainnya punya kuasa. Buktinya orang di sana, wah dikasih firman, gempur-gempur, akhirnya dia dikaya. Kuasa itu saudara, untuk mengubah diri. Untuk mengubah dirinya. Dan dalam kebenaran firman Allah. Bukan kuasa membuat orang itu ambisi, berapi-api. Kalau saudara mau ambisi berapi-api supaya semangat kerja, supaya saudara bisa, maksudnya ya ambisi seperti itu, nggak usah ke gereja. Panggil motivator, ikuti motivator. Selesai sudah. Tetapi siapa yang membangun masa depan kita? Memang harta itu perlu, saudara. Tapi di gereja bukan cari harta, cari Tuhan. Di dunia setelah kita keluar gereja, kita cari uang sebanyak mungkin, silakan. Tapi di gereja kita cari Tuhan. Amin. Jangan di gereja kita cari uang, itu salah. Makanya perkataan kuasa yang mengubah orang sehingga dalam kebenaran itu penting. Saudara lihat sebuah pemandangan. Ini barusan libur. Ini kan liburan sekarang Mas. Banyak orang mungkin ke gunung ini, ke sana, ke sini. Tujuannya apa? Mau lihat pemandangan. Bagus. Saudara, ada orang yang juga ke kota ini. Mau lihat pemandangan. Dan yang pemandangannya itu adalah kita. Rumah kita, karya kita, gereja kita. Itu juga satu pemandangan. Saudara mau melihat tempat lain pemandangan. Orang lain melihat kita juga satu pemandangan. Kita melihat sebuah gunung yang tinggi bagus. Dari atas gunung, lihat di bawah sungai itu ada pondok, ada orang mancing. Dia foto juga. Nah itu mungkin kita ada di bawah, lagi mancing. Kita lihat, wah di gunung bagus. Ada tempat, wah saudara, mungkin bagus sekali. Tapi di atas lihat, bagus sekali gunung ini. Bisa lihat sungai ada orang mancing. Saudara, kita melihat sesuatu supaya indah. Tapi kita lupa bahwa kita adalah objek juga. Walaupun kita subjek. Yang dilihat orang. Rumah tangga saudara. Karakter kita. Keluarga kita. Cara tutur kita. Saudara, itulah satu proses. Bukan yang menyenangkan telinga. Tetapi kita menyadarin. Orang itu akan melihat kita. Sebab itu kita lihat saudara. Bahwa tema kita pada bulan ini yaitu Roh Allah menjadikan pemenang. Roh Allah menjadikan pemenang. Kita lihat dulu saudara. Poin pertama, bersaksi bersama Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi yang mana? Menerima kuasa dari Roh Kudus. Kuasa apa saja kalau Roh Tuhan kasih. Punya semua. Karena dia Tuhan. Amin. Mau kuasa apa saja punya. Kuasa menyembuhkan, kuasa apa saja banyak. Tapi kita harus pikirkan. Kuasa itu yang disebut adalah supaya kita mempunyai perkataan, kehidupan, buah untuk menjadi saksi hidup. Amin. Tentang Kristus itu. Kuasa apa lagi? Bisa kuasa mengusir setan. Bisa kuasa apa saja. Saudara bersaksi mengubah orang jadi percaya karena Roh Kudus yang bekerja.
Tapi kuasa itu juga untuk mengatasi masalah, persoalan, tantangan kita. Amin. Kuasa lah. Jadi ada persoalan di dunia ini gak ada persoalan. Semua persoalan. Mau orang suci, mau gak suci, mau kerja besar, kecil. Semua persoalan. Jangan melihat bagusnya dia. Dia juga melihat kita bagus juga. Amin. Kuasa. Tapi kita harus berpikir, kuasa, oh kalau gitu Pak, bahwa kuasa mengatasi persoalan. Aku gak takut lagi. Malah aku akan bikin persoalan. Aku punya kuasa soalnya. Itu bahasa Aramnya Edan. Itu mencobai Tuhan. Kuasa bisa, tapi itu kuasa yang tidak sepatutnya kita kerjakan. Kita harus cari sesuatu yang patut yang kita kerjakan. Patut yang sesuai rencana Allah. Amin. Sehingga kalau kita pergi ke orang lain, jangan timbulkan persoalan. Amin. Meneduhkan persoalan. Mengingatkan orang. Bersaksi tentang kebenaran Allah. Jangan kamu nipu. Jangan kamu bohong. Apalagi di mimbar. Amin. Kalau kamu sudah berani khotbah di mimbar, khotbahlah sepatutnya. Kalau kamu tidak bisa menjadi benar, tapi kamu ingin jadi benar, gak apa-apa kamu khotbahkan. Karena cita-citamu mau jadi benar. Amin. Tapi kalau kamu tidak mau menjadi benar, dan kamu masih tetap duniawi, tetapi kamu memakai firman Allah, kamu menipu dirimu sendiri. Itu gak bagus. Jadi gak gampang saudara. Makanya bersaksi itu. Bukan saksi berapa banyak uang saya. Banyak orang bersaksi saudara. Wah aku punya uang. Sekian ratus miliar. Kalau orang punya uang ngapain diomongin? Mereka takut diutangi mestinya kalau ngomong. Betul gak saudara? Kalau ngomong punya uang ratusan miliar. Berarti something wrong. Ada sesuatu yang aneh. Gitu. Kalau saudara utang banyak. Saudara gak mungkin ngomong orang. Aku utang banyak sekali. Karena saudara gak mungkin diutangi orang lain. Itu aturan. Tapi kalau saudara ngomong utangku banyak sekali, ada something wrong. Aku punya uang banyak sekali, something wrong. Aku gak punya apa-apa, ya juga gak beres. Apa yang dikatakan? Aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya pengharapan yang luar biasa. Aku punya masa depan yang luar biasa. Sehingga aku tidak mau membuat hidupku salah di hadapan Tuhanku. Amin. Itu yang penting dalam hidup kita hari ini. Itu yang harus kita pegang. Sesusah apapun juga tidak usah ngatakan orang lain. Jadi omongan kecuali kepada pendeta nggak apa-apa. Tapi lebih baik simpan dalam hatimu. Sesak Pak. Ketika kau sesak kau utarakan ke Tuhanmu. Tuhan akan melegakan engkau. Ketika kau bicara sama temanmu. Engkau merasa lega tapi dia akan menceritakan ke orang lain. Ada seorang yang hebat sekali di dalam rohani. Saya tidak sebutkan bentuknya apa. Tapi mereka yang sudah biasa di manggung. Bentuknya apa saya tidak boleh cerita. Sangat terkenal. Kalau saya sebut namanya saudara akan terkenal. Suatu hari dia pergi kepada seorang pendeta. Yang tiba-tiba viral. Wah ngetop langsung viral. Saudara. Biasa orang ketemu viral sama viral ketemu ngetop. Dia sharing. Dia menceritakan masalahnya dia. Didoakan. Minggu, pendeta ini khotbah di kota besar. Menceritakan persoalan orang ini. Dan orang ini sudah tidak bisa manggung lagi. Semakin viral lah pendeta itu. Saudara. Karena dia menceritakan orang yang top. Kalau hari ini saudara menceritakan yang orang paling top. Saudara kan juga viral. Tapi di dunia. Mengapa kita tidak menceritakan Yesus? Supaya kita viral di surga. Katakan amin. Orang hanya cuma mencari viral di dunia. Itu kita gampang, kita usahakan bisa. Tapi tujuannya apa? Yang penting kita bagaimana viral di surga. Itu yang penting. Jadi banyak anak muda hari ini. Viral di dunia sulit tapi bisa dikerjakan. Dengan berbagai macam cara. Tapi viral di surga itu tidak sesulit itu. Hanya serahkan hidupmu kepada Tuhan. Masuklah di dalam proses supaya menghasilkan buah yang baik. Anak-anak muda ingat saudara. Ada satu pengharapan. Apalagi satu visi yang Tuhan berikan di gereja ini. Kita akan dipakai Tuhan. Wah dipakai Tuhan.
Gak ada masa depan Pak. Loh gimana saudara? Dipakai Tuhan. Ada dong. Bahkan Tuhan katakan dipakai Tuhan. Dan akan juga diberkati Tuhan. Berkat uang. Ya ada uang yang kuat. Tapi kalau kasih uang terus ada sakit. Uang dirampok. Sedih, mati, stres. Yang penting saudara, berkat itu berkat yang saudara, yang Tuhan tahu baik untuk kita. Amin. Kalau memang uang itu baik, silakan. Kalau itu memang hikmat baik, gak seperti Salomo, dikasih hikmat, dikasih yang lain. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 26 dan ayat 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, makanya kuasa. Perkataan kita kuasa dan kebenaran. Bukan kuasa cuma membuat orang lain bisa begini, bisa ngetop, bisa semangat. Kuasa mengubah orang supaya menjadi kebenaran. Amin. Tapi orang lain bisa kuasa supaya ngetop, supaya kaya, supaya ambisi, supaya ini bisa. Tapi kebenaran itu melakukan segalanya. Upahnya itu lain. Amin. Kalau saudara mencari upah salah. Karena kebenaran akan memberikan upahnya. Carilah kebenaran itu dulu. Jangan sampai saudara nempel kepada berkatnya. Ketika kita diberkati, berkat itu harus nempel dengan sumber berkatnya. Katakan amin dulu. Bagaimana kalau saudara diberkati, saudara punya uang, saudara punya mama anak, punya apa. Terus anak itu nempel ke orang lain. Terus uang saudara nempel ke orang lain, maksudnya dicuri. Harus nempel kepada pemiliknya. Kita ini berkat juga. Mungkin kita diberkati usaha. Jangan lupa nempel kepada sumbernya. Katakan amin dulu saudara. Mesti nempel. Jangan sampai dia tak nempel. Makanya dikatakan Roh Kudus akan menghibur kita. Saudara. Roh kebenaran akan membuat kita bersaksi tentang Yesus. Bukan kekayaan kita, bukan masalah kita, tapi bersaksi tentang Tuhan. Hal inilah saudara, kita bisa jadi pemenang. Loh kok bisa pemenang Pak? Loh kan ada Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang menghibur menolong kita. Roh Kudus yang menginsafkan kita dari kesalahan kita. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita hal-hal akan datang. Roh Kudus diutus Bapakku. Anggap aja saudara kita sebuah tim. Rumah tangga kan tim ya. Untuk keluarga-keluarga muda. Tempat ini banyak mengajar tentang supaya saudara rumah tanggamu itu bagus. Saudara. Supaya jangan ambisi terus berantem rumah tangga. Apa artinya itu? Banyak sekarang orang sama-sama kerja terus berantem cerai. Itu saudara tidak perceraian di mana-mana. Bahkan tidak sedikit saudara pendeta cerai. Pelayan-pelayan Tuhan cerai. Tapi masih dipakai Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak mau dipimpin Roh Kudus. Kalau sepak bola itu walaupun juara-juara semua yang di situ pemain topnya, tetap harus ada pelatih. Setuju nggak? Nggak setuju ya? Harus ada pelatih. Walaupun pelatih itu tidak sehebat pemain itu. Pemain saudara apa saja, mau petinju kayak hebat. Pelatihnya mungkin gendut biasa. Mungkin sekali pukul sama anak buahnya langsung jatuh dia. Tapi butuh pelatih. Amin. Butuh pelatih. Pelatih itu mengamati. Kelemahanmu di sini, musuhmu di sini, caramu gini, tensimu begini, kecepatanmu begini, tahan emosimu. Dia bisa tahu saudara. Nah, Roh Kudus itu melatih kita saudara. Dalam rumah tangga. Supaya teamwork seperti saudara tahu itu. Yang ini nyerang, yang ini bertahan. Itu dilatih. Dalam rumah tangga juga sama. Istri seperti ini, suami seperti ini, dididiklah dia yang baik. Jangan dua-dua didiknya sama-sama emosinya. Sama-sama ambisinya, hancur. Kita perlu pelatih. Rumah tangga juga. Sama dengan pelari estafet. Dia lari kencang, hebat. Pelatihnya ngomong, begitu kamu mendekati, kamu lari, yang ini siap lari kencang. Langsung ngambil tongkatnya, ganti.
Itu kecepatan, aturan waktu. Jadi ada pelatih. Pelari kencang nomor 1, tapi kalau yang 2 nggak dipersiapkan kapan masuknya. Nggak bisa. Pelatih siap, just masuk dia. Saudara, itu pelatih semua. Walaupun mungkin pelatih tidak lari sehebat itu. Hidup kita perlu pelatih, ibu, bapak, ibu. Amin. Anak-anak muda, keluarga muda, ada pelatih supaya kamu menang. Dan Roh Kudus itu yang melatih kita. Guru agung kita. Saudara, yang menuntun hidup kita. Dan kita dilatih untuk mengalahkan ego kita semuanya. Ayat yang ke-27 kita lihat. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Harus bersaksi juga kita. Itu perlu. Jadi saudara, kita saksi itu bukan dengan perkataan. Saksi itu dengan saksi kebenaran. Melalui hidup kita. Dengan buah yang kita hasilkan bersama Tuhan. Jangan cuma kita ngobrol omongan. Saudara, tapi kita menjadi batu sandungan. Hukumannya 2 kali lebih berat. Mengajar kebenaran tapi tidak menjadi contoh. Mengajar kebenaran tapi menjadi batu sandungan. Hukumannya berat. Orang semakin kecewa dan pahit. Jangan. Makanya Tuhan ngomong sama Yudas, lebih baik dia tidak dilahirkan. Masih ada yang ngomong, Yudas belum tentu masuk neraka. Ya memang kamu nggak tahu bisa masuk bisa enggak. Tetapi yang pasti Tuhan ngomong lebih baik dia tidak lahir. Dan dia sudah diserahkan kepada iblis. Amin. Jadi kita ikuti kata Tuhan. Saudara. Kalau kita tidak kembali ke back to Jesus teaching, kita pakai pikiran kita sendiri. Apa kita mampu melihat surga dan neraka? Kita ikuti Yesus yang buat semuanya yang tahu. Kita lihat terus saudara, ada jiwa-jiwa yang siap bertobat jadi murid. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11, kita lihat dulu pelan-pelan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tambahlah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kata-kata apa? Kita lihat terus. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa apa itu? Apakah bahasa roh? Ada. Tapi ini kita lihat pertama kali. Bahasa apa? Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang biasa? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, itu di daerah Irak. Yudea, Kapadokia, ini sekarang Turki. Pontus dan Asia. Frigia dan Pamfilia. Mesir, daerah Afrika sudah. Daerah Libya, Afrika. Yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itulah bahasa yang dimengerti melalui karya kita, hidup kita, saudara. Buah roh kita menceritakan tentang Yesus. Jangan saudara mau ngobrol ketemu sama orang mau penginjilan terus saudara pakai bahasa yang tidak mengerti dia. Mungkin bahasa roh walaupun hebat gak masalah itu. Tapi sebenarnya orang itu jadi bingung, heran ini. Gitu. Buatlah orang itu mengerti. Bahasa tubuhmu juga membuat orang mengerti. Bahasa air mata terutama bahasa kasih itulah yang bisa menjamah seseorang. Ibu itu walaupun mukul anaknya. Tapi anak itu tidak pernah sakit hati.
pukulan keras. Tapi bahasa itu kasih. Firman Allah kadang-kadang juga kita dengar keras, bukan kasar. Tapi itu kasih dalam hidup kita. Belajar punya kasih. Sehingga apa yang kita perbuat pasti menghasilkan kasih di dalamnya. Amin. Bahasa yang dimengerti orang. Jangan menyanyiakan. Lidah-lidah api. Saya pernah alami itu. Tahun 98. Saya waktu berdoa. Saya lihat teman-teman waktu kita doa sama-sama. Saya lihat itu ada seperti api di sini dan goyang. Baru saya tahu, oh itu Roh Kudus. Saya lihat, saya ngomong ini ada. Mereka lihat api. Mana Pak? Ada apinya. Oh tapi saya lihat, Dan saat itu terjadi gerakan. Kita ke NTT. Lebih dari 100 desa kita boleh layani. Padahal kita bukan pendeta. Kita masuk dalam persekutuan pengusaha. Lebih dari 100 persekutuan kita bikin. Padahal kita orang-orang gak punya duit. Teman-teman kita ada di tempat ini banyak sekali. Seperti tempat Pak Hendri itu dari Jakarta. Dan di sini ada Pak Adi, ada Pak Hadi, Pak Arif, Pak Daim. Pokoknya banyak lah sampai saya cerita. Kita gak ada duit. Kadang-kadang kartu kredit mentok. Tapi kita urunan, saudara. Karena ada api itu menggerakkan kita semuanya. Bukan uang kita yang membuat orang itu bertobat. Tapi itu sarana. Tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau kasih saya uang banyak. Mungkin gereja ini dari dulu sudah besar. Bikin yang bagus supaya orang tertarik. Tuhan katakan apa? Seseorang kalau mengandalkan uang akan memperalat aku. Fengki, jangan andalkan uang. Kalau kamu andalkan uang, kamu hanya memperalat memakai namaku, akan bicara kebutuhanmu uang atas namaku. Andalkan aku. Ketika aku berkati, uang itu menjadi alatmu. Amin. Makanya di tengah kesulitan, saya tetap berkarya. Bikin lagu di tengah kesulitan. Bikin semua STT di tengah kesulitan. Semua itu bukan karena kelebihan uang. Tapi kelebihan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Banyak orang yang punya kelebihan uang. Belum tentu punya kelebihan karya Roh Kudus. Dia bisa bangun gedung yang mewah. Saya belum tentu bisa. Mungkin satu hari. Tapi saya tidak ada kelebihan uang. Tapi saya bisa membangun. Saudara, seperti STT, laku, ini. Bukan karena kelebihan uang. Tidak ada. Bisa bantu orang bukan karena kelebihan uang. Kelebihan dari karya Roh Kudus dalam hidup saya. Kalau seseorang punya uang, belum tentu dia bisa berkarya banyak. Mungkin dia semakin kikir, semakin hitungan. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang, bukan. Punyalah karya Roh Kudus yang luar biasa. Walaupun kita nggak punya uang, mungkin kita pas-pasan ataupun kurang. Tapi kita tidak kekurangan karya yang hebat. Yang tidak bisa dikerjakan, saudara. Dengan kekuatan kita, walaupun orang kaya sekalipun. Karena Roh Allah yang bekerja. Ingat itu dalam kehidupan saudara hari ini semuanya. Yang punya uang atau tidak punya uang. Jangan andalkan uangmu. Ingat saudara yang tidak punya uang, jangan putus asa. Engkau masih bisa berkarya hebat. Karya Roh Kudus itu muncul. Ketika saya masih muda, saudara, saya berdoa, Tuhan, saya mau minta 100 orang bertobat. Saya layani. Karena saya baca firman Allah. Jikalau seorang punya 100 domba, satu hilang. Maka 99 disimpan, dia cari yang satu. 100 orang. Saya gak punya kekuatan khotbah. Saya bukan pengkhotbah, saya orang biasa. Di kaum muda pun saya orang pasif. Saya sekuler, punya toko, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ada keinginan kadang-kadang ngomong sama mama saya. Ya. Saya kasih kaset-kaset yang lucu-lucu, bagus-bagus. Ya, gak didengar. Kadang saya duduk 1 jam sambil dengar. Dia kadang-kadang tinggal keluar, diam. Papa saya kasih, saya dengarkan. Sudah Pak, sudah. Tahu Pak? Nggak tahu. Saya dengarkan lagi. Itu bertahun-tahun. Saya kasih kepada kakak-kakak saya. Kaset 20. Dia sibuk. Sudah. Saya senang, masih terus. Saya beli kaset itu, saudara. Gak main-main. Suatu hari dia berkata, sorry, kasetmu gak pernah tak dengar. Uangku habis semua. Tapi dia jadi pendeta hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Dia gak pernah dengar suaranya. Yang saya kasih ratusan kaset. Tapi dia mendapatkan karya Roh Kudus. Dia lihat aku gak pernah
ngambil dari adikku ini kaset begitu banyak. Tapi dia 3 tahun ngirim terus. Mungkin dia tidak dengar. Suatu hari digerakkan Tuhan. Apa sih firman itu? Dia jadi pendeta. Dan ada juga adik-adik saya yang di negeri Belanda jadi pendeta juga. Saya tidak mengatakan itu. Saya gereja juga tidak punya target 100 gereja. Nggak ada. Bagi saya pokoknya jalan aja. Uang nggak ada, mau pakai target apa? Tetapi saya tahu karya Roh Kudus. Tiba-tiba 60 gereja. Bingung nggak? Ada STT. 120 S1. Bisa membiayai 60 orang untuk sekolah S1 gratis. Dari mana uang? Karya Roh Kudus. Katakan amin dulu. Kalau saya punya uang belum tentu saya mau membayar segitu banyak. Saya pasti hitungan. Tapi karena karya Roh Kudus, saya cuma jalan. Percayalah hari ini saudara. Bahwa engkau punya kekuatan yang luar biasa. Kalau Roh Kudus berkarya atas hidupmu. Amin. Mari kita bagi beri, kita berdoa. Kita pujikan satu pujian. Roh Kudus penghibur dan penolong. Dia pelatih kita. Dia yang membimbing kita. Dia memberikan kuasa. Dia punya karya. Dia kerja keras mencari air, meneduhkan kita supaya kita hidup melalui firman-Nya. Tapi kita bangga dengan karunia-karunia. Air itu habis di karunia-Nya. Kita sombong, habis firman itu untuk menyombongkan dirinya. Dia kerja terus semakin capek karena semakin banyak ranting, semakin banyak daun. Butuh air yang banyak. Buahnya satu pun tidak ada. Yang hari ini perlu buahnya. Jikalau tidak akan ditebang. Mari kita tunduk kepala, kita pujikan pujian ini. Roh Kudus berhibur dan Penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi. Angkat tanganmu. Ada pelatih, pemimpin, penghibur, penolong, pengisian dosa, membuka masa depan. Itulah Roh Allah. Ketika kau tidak mampu, gak punya uang, dia bisa berkarya. Lebih hebat daripada gak punya uang. Jangan andalkan uang. Andalkan Tuhan. Jika kau diberkati, pakai uang itu sebagai alat. Tuhanmu tetap. Kita harus menempel kepada sumber berkat-Nya. Glory, glory, glory. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan, ada pengharapan. Ada kuasa kebenaran. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Jamaah kami bangkitkan. Mereka bisa dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai mereka 100 orang. 100 orang. Haleluya, haleluya. Mari bangkitlah hari ini. Ada Tuhanmu, ada pelatihmu, ada pembimbingmu. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu, baik untuk pembangunan gereja, diakonia, perpuluhan. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel.
Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, kesehatannya, studinya, bahkan di dalam kerohaniannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Tapi apa berkat itu setelah kita terima? Apakah kita tetap menjadi orang yang murah hati, rendah hati, orang yang tetap menyenangkan hati Tuhan? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan. Dalam kasih